Iman macam apa yang ada padamu? Inilah Sampan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Sampan kembali menyapa Anda hari ini melalui renungan-renungan sederhana dan juga video-video karya. Semoga menginspirasi hidup Anda dimanapun saat ini Anda berada. Saudara-saudariku terkasih, iman macam apa yang sedang kita jalani? Ini sebuah pertanyaan yang hemat saya sangat penting agar kita memahami arti atau makna iman yang sebenarnya. Saudara-saudari terkasih, judul renungan ini merupakan intisari dari kedua bacaan suci hari ini, versi saya. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, Paulus menasehati jemaat di Korintus. Hal ini berhubungan dengan perpecahan yang terjadi di antara jemaat. Menurut Paulus, jika mereka sering mengadakan perjamuan bersama, kemudian dalam perjamuan bersama itu ada perpecahan, itulah sebenarnya hal yang tidak boleh terjadi. Perpecahan itu yang paling parah menurut Paulus adalah masing-masing membawa makanannya sendiri dan memakannya sendiri. Mungkin apa yang mau ditekankan Paulus adalah sikap egois atau sikap mementingkan diri sendiri dari orang-orang yang mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan bersama jemaat. Paulus mungkin melihat atau mendengar bahwa di tengah-tengah jemaat di Korintus itu, bahkan di dalam perjamuan kudus pun, orang masih memiliki sikap egois atau sikap mementingkan diri sendiri, di mana ketika ia membawa makanan, ia memakannya sendiri di depan orang-orang yang tidak memiliki makanan. Padahal hakikat atau makna dari perjamuan bersama adalah kita saling berbagi. Makan atau tidak makan, kita sama-sama. Tetapi jangan sampai kita menjadikan pertemuan bersama, perjumpaan bersama sebagai ajang untuk mempertontonkan betapa banyaknya makanan yang kita miliki atau apapun yang kita miliki. Hal itu menurut Paulus tidak benar. Semestinya semakin banyak kita memiliki, justru perjamuan kudus atau iman yang kita hayati mengajarkan bahwa kita harus peduli agar orang lain pun merasa kenyang. Dalam bacaan Injil kita mendengar iman itu ditunjukkan oleh seorang perwira. Ia memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap hambanya, pekerjanya, atau karyawannya. Hamba itu sakit dan ia memohon kepada Yesus supaya Yesus datang dan menyembuhkan hamba dari perwira itu. Yesus memuji tindakan perwira ini karena di antara orang Israel pun tidak ada iman yang sebesar itu. Tidak ada iman yang ditunjukkan dengan memiliki kepedulian terhadap sekelas seorang hamba.
terhadap para karyawan atau para pekerja kita. Menurut Yesus, iman perwira ini berbeda dari yang lain. Saudara-saudariku terkasih, di sini kita diajak untuk merefleksikan perjalanan hidup iman yang kita hayati sampai saat ini. Apakah kita sering mengadakan perjamuan bersama, misa kudus, doa bersama, tetapi masih ada sikap mementingkan diri di sana? Masih ada sikap menganggap diri lebih penting dari yang lain? Masih menganggap orang lain tidak punya harga diri, tidak punya martabat, masih menganggap kita lebih dari yang lain? Jika iman kita sampai saat ini, kita sembahyang namun memiliki sikap yang bertentangan dengan sembahyang kita perlu memperbaikinya. Ataukah kita memiliki iman yang sebenarnya, yakni iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Paulus, perjamuan kudus mengadakan kita untuk saling berbagi. Sebagaimana juga yang dinyatakan oleh seorang perwira ketika hambanya sakit, ia berjuang, bahkan sebagai orang yang memiliki pangkat besar, ia datang berlutut di depan Yesus memohon pertolongan itu. Mari kita merefleksikan perjalanan iman kita. Tuhan memberkati kita semua.